Ya, halo semuanya, kembali di Kriminal Podcast dan semoga pada sehat semua dan terjauh dari COVID-19 dan varian terbaru ini Omicron. Dan di sini kita akan bersama Mbak Kentang dan Mas Klepon. Dan malam ini kita akan bahas tentang film Kuntilanak. Jadi kalau dari film Kuntilanak nih, maksudnya jangan filmnya dulu deh, kita ngomongin tentang kuntilanaknya sendiri. Ini ada yang pernah melihat atau ketemu gitu? Sering. Beberapa kali. Itu yang jawab sering kayaknya udah tiap hari makanannya ya? Iya, langganan. 1.000 gitu ya ketemu ya? 1.000 lumayan. Iya. Mahal ya ketemunya. Bayar kuntilanak doang. Oke, kalau bahas tentang kuntilanak nih, tempat-tempat favoritnya itu ada yang bilang katanya ada yang dari pohon-pohon besar, perkebunan bambu, rumah kosong, rumah yang belum rampung. Kalau bagian perkebunan bambu ini itu bukannya kolong WW ya? Kalau bambu sih aku malah kurang tahu adanya apa. Cuma aku jarang lihat sih kalau di perkebunan bambu atau ada rindang-rindang bambu, itu jarang malah. Katanya dulu ya, kalau misalnya orang-orang desa atau apa, itu katanya kalau yang belum sunat itu bakal dicolok ke WW, nanti bakal ketemu di bambu katanya. Itu just trivia dari kalau WW. Dan nih kan ada yang ngomong juga nih, kalau kuntilanak ini asal di awal tuh karena katanya dia tuh meninggal saat melahirkan, itu yang pertama. Dan kelanjutannya ada yang tewas tidak wajar, katanya ya biasa lah. Ya. Habis itu ada yang wanita bunuh diri, ya itu kayaknya hal-hal biasa tuh. Dan kuntilanak ini sebenarnya tuh katanya sih ya, kalau misalnya udah pernah ada yang, mungkin karena kita di sini pada udah pernah ngeliat, mungkin kita akan ngeliat ya, berkulit pucat, ya, berambut panjang dan hitam. Yap. Iya. Ya, berkuku tajam. Setuju aku. Kalau berkuku tajam ini masih agak bingung aku. Maksudnya kadang ada yang panjang, ada yang enggak soalnya. Pedicure. Relatif. Tergantung historinya. Wah. Habis itu ada yang memakai baju putih panjang. Sebenarnya ini ada selain putih itu ada yang warna merah juga. Jatuhnya kalau warna merah mungkin lebih ganas ya. Dan bermata hitam, sebenarnya kalau bermata hitam ini ada yang bisa bahas nggak nih? Nah, Klepon coba. Aku? Why me? Just info. Bukan saya. Oh, iya juga ya, perasaan yang sering. Harusnya. Makanya. Oh iya. Kenapa dilempar ke aku tuh? Nah, Mbak, jelaskan. Anda sering melihat? Malah gini, rata-rata ya memang ada yang hitam. Jadi kayak apa ya, nggak bisa dibilang mata normal juga sih, kayak aneh lah pokoknya gitu loh. Malah bahkan ada yang serem juga, ada yang apa nyaris copot bola mata. Aduh ya Allah, ngeri ya ngomongnya. Ada lah pokoknya macam-macam lah varian matanya. Aduh, varian macam-macam sih, banyak nggak cuman hitam doang sih sebenarnya. Habis itu nih mungkin kalau mau Oke, kelanjutan yang tadi gimana nih, Mas Klepon? Tadi nyampe mana? Yang bagian mata atau pupil. Oh, jadi itu tergantung persepsi sih kalau menurutku. Jadi nggak ada salah benernya. Kalau dibilang matanya hitam, ya hitam. Terus kalau yang Mbak Potato tadi bilang matanya ada yang mau copot sampai berdarah, itu juga ada. Jadi tergantung apa ya, yang kita temuin kayak gimana sih. Jadi nggak ada bener salah, karena ya tinggal pengalamannya aja. Bentukannya gimana ya kita yang tahu kan. Ya kan Mbak Potato juga sering ketemu kan, berarti ya kan beda-beda, nggak semuanya sama. Dan kadang ada juga kok kuntilanak yang mungkin yang dibilang sama Mbak Potato ya, itu mungkin ada yang dia mungkin ya itu masih biasa aja, belum rusak sama sekali, itu ada. Itu biasanya masih baru-baru itu ya. Tengah meninggal ya. Macam-macam sih. Iya. Tergantung bahan dasar mungkin ya, bisa dibilang. Bahan dasar tuh. Dan nih ada lagi nih tambahan.
kata itu dia menghantui wanita hamil. Itu biasanya karena apa sih? Apa ya? Mungkin emang udah identiknya gitu sih. Emang gini, aku kalau tahu sebab pastinya belum tahu banget. Cuma kalau dari cerita orang-orang yang sering curhat ke aku, itu pasti ini sih rata-rata mereka mengganggu ibu hamil sama anak kecil. Dua itu sih yang paling sering. Dan tambah juga kalau misalnya yang biasa baru lahiran itu kadang ada tuh yang ditambahin apa sih namanya rumah itu? Kayak lampu ya jatuhnya. Nah, apa sih? Hari-hari bayi. Tahu. Cuman hari-hari bayi. Itu ya. Itu juga termasuk. Tapi iya, percaya atau tidak percaya ya, mungkin ada juga nama yang kayak gitu buat ngilmu atau apa. Oke, itu kita lewatkan saja ya. Dan oke, kita back aja nih ke dari yang film kuntilanaknya sendiri. Oke, kita bahas dari cermin dulu nih. Kan katanya kalau di film itu dia nongolnya dari cermin. Itu gimana tuh? Dari Mbak Potato dulu lah. Gimana ya? Kalau cermin, ini deh ngomongin cerminnya dulu. Cermin tuh emang kadang kan memang tempat bersarang untuk mereka. Bisa dijadikan tempat bersarang untuk mereka. Jadi ya mungkin aja sih kalau keluar dari cermin. Cuman aku tidak pernah menemui kasus seperti itu, atau mungkin belum ada kesempatan juga. Jangan sampai. Belum pernah lah dapat yang gitu. Kalau sampai dapat kesempatan mungkin ada senengnya ada enggaknya. Wah, apa tuh? Kok seneng pula? Senengnya akhirnya ini kayak di film-film gitu, bisa keluar dari kaca. Enggak, senengnya serem, masalahnya kita sendiri yang ngalamin. Oh iya. Bisa gitu, seneng ketemu kuntilanak, biasa orang takutan. Hebat emang. Oke, kalau menurut pengalaman. Oh, pengalaman. Oke. Kalau menurut Klepon nih, gimana nih? Cermin. Yap. Ya sebenarnya sama kayak Mbak Potato sih. Emang itu bisa buat media buat tempat tinggal mereka bisa. Mungkin kalau contoh yang paling real yang sering kita temuin itu sih, semisal kita rumahnya kecolongan, terus ternyata duitnya dicolong sama tuyul, kita konsultasi sama orang pinter, biasanya suruh pasang cermin di depan rumah, di pintu rumah, biar nanti tuyulnya masuk ke dalam cermin, jadi mainan di dalam cermin, nggak nyolong duit kita. Jadi sebenarnya emang cermin kaca tuh bisa dimasukin sama makhluk halus, bisa. Berarti nggak cuma kuntilanak. Jatuhnya kayak mereka tuh ngelihat, ada tampilan aku, bisa lah gitu, ngaca dulu. Jatuhnya kayak kita ya, ngaca. Enggak, aku nggak tahu pastinya sih mereka mikir gimana terus masuk ke dalam cermin gitu, aku nggak tahu sih. Cuman gimana ya? Ya kalau ada makhluk yang kita lihat di dalam cermin tuh ya berarti dia literally di dalam, bukan di belakang kita. Jatuhnya dia tuh di dunia kita yang nggak ada, tapi di dalam dunia cermin tuh ada gitu kan? Ya. Kalau ngomongin tentang cermin, berarti kan ada di filmnya juga kayak manggil kuntilanak pakai menggunakan lagu Lingser Wengi ya. Nah itu kayak mana tuh? Lingser Wengi gimana ya? Sebenarnya nggak horor kan? Enggak, maksudnya itu sebenarnya salah persepsi orangnya juga sih. Aslinya kan sebenarnya bukan lagu untuk manggil setan, bukan manggil kuntilanak. Itu kan lagu turun temurun. Jadi nggak ada hubungannya sama setan sebenarnya. Kalau dimaknai dari liriknya pun juga nggak ada yang berhubungan sama pemanggilan kuntilanak dan lain-lain. Cuman karena persepsi orang itu ada di film kuntilanak, filmnya horor, orang nyanyi itu terus manggil hantunya datang, ya persepsi orang jadi kayak gitu. Aslinya sih enggak. Jadi kita mau malam-malam tengah malam nyanyi itu depan cermin juga kuntilanak nggak datang. Lebih tepatnya nggak tertarik apa ya? Ya karena itu bukan media buat manggil sebenarnya. Iya sih. Beda sama kalau kita manggil jalangkung, itu beneran medianya. Oh iyalah. Ada medianya. Medianya itu bukan palsu. Tapi kalau lagu buat manggil kuntilanak sih nggak ada sih. Kalau menurut Mbak Kentang gimana?
sih, bukan istilah apa ya, kalau mau manggil-manggil yang pakai lagu atau apa gitu, sebenarnya sih menurut aku tuh ada, cuma kalau yang di film itu bukan itu lagunya gitu loh. Malah justru apa ya, kalau nggak salah sih kayak apa ya, sebuah sebenarnya romantis loh itu isi lagunya itu, cuman kok dipakai di film horor ya jadi horor kesannya. Iya sih, dan lagi masalahnya selain dari film horor kan sebenarnya bisa ada katanya nih kayak orang Jawa bilang itu kidung gitu, sejenis itu kan. Nah itu coba deh tanya Kak Klopen. Nah kidung biar Kak Klopen yang jelas. Kok saya lagi? Kok di luar ke saya? Apa salah saya? Itu profesi Anda sepertinya bisa menjelaskan yang ke yang lain gitu. Aktif Bun. Dia sudah apa kalau bagian yang ya Bun ya. Apa kalau bagian penjelasan terlalu ke saya? Ini gara-gara satu orang nggak ada sih. Udah lanjut ya. Gimana ya bilangnya? Mungkin kalau dari yang ku pelajarin ya, kidung itu beda sama lagu normalnya. Lagu Jawa sama kidung tuh beda. Jadi nggak bisa disamain karena mereka punya maknanya sendiri-sendiri, punya tujuannya sendiri-sendiri. Jadi kalau dibilang itu lengser wengi itu kidung, enggak juga sih. Dan memang kalau dibilang apa ya, mungkin lebih bisa diterima kalau kita bilangnya kidung itu lebih ke mistis. Kalau lagu-lagu Jawa itu lebih ke pesan moral. Pesan moral. Karena kidung itu kebanyakan ada tujuan mistisnya, ada hubungan sama yang nggak kelihatan. Kalau kidung, kalau itu contohnya kayak apa itu berarti? Kalau contohnya saya tidak hafal kidung ya. Bukan, maksudnya saya cuma tahu. Kalau misalnya itu kayak apa ya jawabnya? Panggilnya itu kayak apa kayak gini. Ada lagunya atau enggak gitu? Mungkin aku bisa nyontohnya yang ini sih, yang untuk bukan untuk panggil setan. Jadi jangan. Kalau kita punya kenalan orang Jawa asli, iya. Itu kalau keluarganya lahiran, ada yang melahirkan, itu biasanya anaknya nanti sampai umur 5-6 tahun itu tiap malam dinyanyiin kidung. Dan kidung itu biasanya yang dinyanyikan itu berisi doa supaya tidak diganggu, hidupnya besok lancar, penuh berkah, semacam itu. Karena kan kidung tuh lebih apa ya, lebih pekat budaya Jawanya daripada lagu-lagu Jawa itu sendiri. Lagu Jawa itu gimana ya? Lagu Jawa itu lebih ke untuk entertainment. Tapi kalau kidung itu lebih ke makna tersiratnya. Doa-doa, terus ya doa-doa sih itu. Berarti lebih ke arah doa yang untuk kebaikan buat diri kita juga lah ya. Ada yang buat kebaikan, ada yang buat manggil, ada itu kidung. Berarti ada yang buat kejahatan pun juga ada berarti? Bukan kejahatan, lebih ke kayak kita mau komunikasi sama yang beda alam, itu pakai kidung. Manggilnya pakai kidung. Bukan pakai lagu Jawa kayak lengser wengi, terus apa itu lunyu-lunyu penan itu apa aku lupa. Berarti kayak misalnya ya sinden, habis itu yang biasa tukang main apa sih wayang kulit itu pun mereka tahu kidung kan, kayak abdi dalam. Ya biasanya tahu. Berarti kan mereka tuh kan tahu nih tentang kidung dan apa itu berarti kayak kan kalau bahasa Indonesia itu ada, maksudnya kalau apa kan kita ada lagu, puisi, habis itu ada apa sih namanya itu pantun kan, dia jatuhnya kidung itu lebih halus ya. Ya kidung tuh lebih, kalau mau dibilang kayak bahasa Indonesia ya lebih ke puisi. Kalau menurut Mbak Potato gimana ini? Hampir semua sih dijelasin sama Kak Klopen.
Cuman apa ya? Di pengertian aku, kidung ini memang ada doanya. Jadi muatan doa, harapan, istilahnya apa ya? Kayak apa sih? Aduh, serak nih. Waduh. Kayak cara berdoa orang zaman dulu gitu loh, sebelum mengenal agama. Jadi kita sudah mengetahui ya, berarti kan kalau kuntilanak ini bisa juga Tambahan. Wah, tapi nih tambahannya nih. Nah, tambahannya tuh ini kalau kidung beda dari aturannya. Kalau di ini nih, kalau anak-anak yang sekolah di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan ada pelajaran bahasa Jawa tuh, ya kan? Yeah. Nah, di pelajaran bahasa Jawa itu dimuat aturannya, jadi yang kayak ada namanya guru kotro, guru laku dan lain-lain, ya ada aturannya kayak gitu loh. Makanya itu disebut kidung, begitu. Setauku sih gitu. Oh begitu. Oke, kan kita udah tahu nih kalau misalnya dari yang tadi juga nih film kuntilanak, berarti kan kita tahu kalau misalnya kuntilanak itu bisa, maksudnya 50-50 lah dia keluar dari cendera atau tidak, dan ya gimana ya, berarti kan ya kalau mau ketemu yang benar-benar keluar dari cermin kaca, ya nyari cermin kaca yang ada di film itu deh. Di film kuntilanak itu cerminnya asli, beneran ada kuntilanaknya. Kalau mau beneran mau cari tahu, ya cari aja cerminnya. Makasih. Itu masih ada kok cerminnya. Ya buat yang pengen aja. Iya, buat yang pengen. Itu bener deh. Kalau yang buat pengen bisa ngecek cermin asli yang di film ya. Dan kalau lagu sendiri tadi udah dikasih tau nih sama Mbak Potato dan Mas Kelpon juga. Sebenarnya tidak memanggil, lebih tidak memanggil ya, karena itu cuman buat hiburan. Dan justru malah lagu itu ada versi jazznya kan? Ya. Gini. Iya. Ada soalnya versi jazznya ada, versi campur sarinya juga ada. Wah. Jadi sebenarnya persepsi orang tuh kenapa lagu Lengser Wengi itu serem, karena memang mungkin banyak orang yang tidak nyaman mendengarkan suara gamelan. Oh ya. Dan tidak nyaman mendengarkan alunan nadanya penyanyi yang menyanyikan lagu Lengser Wengi. Yep. Karena memang kesannya kan horor. Beberapa orang mungkin juga kalau dengerin sinden nyanyi itu lebih horor sih. Kalau yang nggak terbiasa dengerin. Apalagi karena kalau kan selera musiknya beda-beda. Apalagi dia kalau misalnya nyanyi dadakan gitu kan kaget. Ya makanya mungkin itu sih. Mungkin pembahasan tentang kuntilanak ini seperti ini, kan kita udah ngasih tahu nih. Nah, ya kalau gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian ada tambahan cerita atau mau diskusi sama kami, boleh di kolom komentar. Dan dadah.